Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini saya kedapatan servisan Vivo Y91C dengan kasus kerusakan LCD. Dengan penanganan, harus diganti. Dengan cara begini, ganti LCD HP apapun akan terhindar dari resiko. Ayo kita langsung simak videonya. Nah, langkah pertama kita, panaskan bagian LCD-nya dengan blower. Tujuannya, agar lem yang menyatukan LCD dengan frame-nya menjadi lentur, supaya memudahkan kita dalam pemisahan LCD dengan frame-nya. Dan hal yang paling penting, kita harus hati-hati dan fokus. Karena membuka LCD, yang belum pernah dibuka, biasanya semua merek HP sulit, tak semudah pada tutorial para teknisi, karena videonya sudah dipotong-potong pada bagian yang sulit, dan memakan durasi lama. Di bagian ini bebas, pisahkan LCD dulu, baru buka tutup belakang. Atau, buka dulu tutup belakang, bagaimana enaknya saja. Kesulitan berikutnya lagi, jika HP masih perawan, ketika membongkar baterainya, lem perekatnya rata-rata agak kuat, mau dipanaskan, bisa rusak dan resiko meledak, hehehehe. Jadi bukanya harus hati-hati, karena saya pernah terjadi kecelakaan pada HP Huawei, yang kondisi baterainya hamil 5 bulan. Saat ditarik sel-sel dalam baterainya rusak, sehingga kutub negatif dan positifnya nyatu. Terjadilah kebakaran besar, untung saja dengan kecepatan penanganan tidak sampai merusak frame dan kabel fleksibel. Berikutnya pengetesan LCD. Berhubung beli di toko online, maka kita tes dulu LCD-nya. Hati-hati jangan sampai kertas segel dan lainnya rusak, karena setelah dicek ada kerusakan bisa kita klaim garansi dari penjual. Dan hal paling penting, kita video waktu buka LCD-nya, sampai dites ke mesin. Jika ada kerusakan, tanpa adanya video waktu cek LCD-nya, maka garansi akan hangus dari penjual. Harusnya kita cek seluruh bagian layar sentuhnya, dari kerapatan sentuhnya. Dipastikan seluruh layarnya berfungsi dengan baik, bagian tepi kanan kirinya, atas bawah, dan juga bagian tengahnya. Karena saya sering ketika pengetesan LCD-nya tidak berfungsi, ada agak ke bawah kanan tidak berfungsi. Jadi intinya kita harus teliti. Berhubung ini ada passwordnya, saya tidak bisa cek secara detail. Pindah pada pembersihan frame, dari sisa-sisa lem yang menempel, kita bersihkan dengan hati-hati, sampai sisa-sisa lem bersih, supaya nanti proses finishing pengeleman ulang, LCD ke frame-nya ngepres. Dan sekarang proses pengeleman, di sini kesulitannya, kalau HP baru, yang sudah full layar, tempat LCD-nya yang sangat sempit. Intinya, kesulitannya tuh, ketika ngasih lemnya harus ngepas, terlalu sedikit dan tidak rata, LCD-nya gak nyatu dengan frame-nya. Atau, jika terlalu banyak, lemnya,
maka sisi-sisi LCD-nya belepotan lem, jadi gak bagus, HP-nya malah jelek, konsumen pasti merasa gak puas. Dan di waktu lain, saya sering menerima servisan dengan kasus mau ngelem LCD. Setelah saya lihat, LCD-nya sudah ganti dan lemnya kurang merata. Jadi kenapa LCD konsumen itu copot? Karena waktu pengeleman LCD tersebut tidak rata, semua sisi-sisinya tidak nempel pada frame-nya. Jadi, ya, begitulah hasilnya. Setelah dilem, kita pasang LCD-nya. Oh ya, kalau HP full layar, cara lemnya bisa dilem LCD-nya gak usah deframe. Intinya bagaimana bagusnya. Tapi kali ini saya lem di frame-nya. Namun menurut hemat saya mungkin, bagusan lem di LCD-nya daripada frame-nya. Agar LCD-nya menyatu dengan frame, kita kasih karet, dan tunggu 1-2 jam. Bisa dilepas karetnya, dites-tes kembali, dan akhirnya bisa dinota. Dan terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa klik like dan subscribe, untuk membantu saya membangun channel saya ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.